Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Saleh, NIM 519012004, mata kuliah Grafika Komputer dari Prodi S1 Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pancasila Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tugas final mata kuliah Grafika Komputer, yaitu mereview sebuah jurnal penelitian dan didukung dengan 4 jurnal lainnya yang bertema sama. Jurnal penelitian yang akan direview adalah perancangan sistem lampu otomatis berdasarkan intensitas cahaya menggunakan metode fuzzy logic berbasis Arduino. Penulis dan penyusun adalah Abdi Alamsyah dari Fakultas Teknik Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma Medan, dan reviewer adalah Andi Muhammad Saleh dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pancasila Makassar. Pengantar. Pengaturan lampu penerangan biasanya dengan menggunakan saklar untuk menghidupkan atau mematikan lampu dengan mengoperasikan saklar secara manual. Orang yang masuk ke ruangan gelap pasti akan menyalakan lampu, namun apabila orang tersebut keluar, belum tentu orang tersebut ingat untuk mematikan lampu yang masih menyala tersebut. Apabila hal tersebut terjadi dalam waktu yang lama, maka akan terjadi pemborosan tenaga listrik. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mencoba untuk merancang suatu sistem lampu otomatis berdasarkan intensitas cahaya menggunakan metode fuzzy logic berbasis Arduino untuk mempermudah aktivitas manusia dalam menghidupkan dan mematikan lampu secara otomatis. Dari hasil perancangan diketahui bahwa rangkaian dapat bekerja dengan baik. Hal ini terlihat dari sensor dan relay yang dapat bekerja dengan baik pada saat pengambilan data memakai cahaya dari luar ruangan seperti matahari. Referensi jurnal pendukung penelitian. Yang pertama adalah analisis fuzzy logic menentukan pemilihan motor Honda dengan metode Mamdani, ditulis oleh J. Nasir, J. Suprianto dari Teknik Informatika dan NU Putera. Analisis fuzzy logic menentukan poin 2, link download terlampir pada tahun 2017. Yang kedua adalah monitoring suhu dan kelembapan menggunakan microcontroller ATmega 328 pada proses dekomposisi kompos. Penulis oleh MS Vendradiza Zulhelmi dengan judul monitoring suhu dan kelembaban menggunakan microcontroller ATmega 328 pada proses dekomposisi pupuk kompos. Karyanya mahasiswa Teknik Elektro volume 2 nomor 3 pada tahun 2017. Link terlampir. Referensi yang ketiga, rancangan bangun lampu otomatis dengan sensor pasif infrared atau PIR berbasis Raspberry Pi. Penulis oleh DS Jaeng, DA Stutik, dan RP. Rancang dengan judul Rancang Bangun Lampu Otomatis dengan Sensor Pasif Infrared atau PIR berbasis Raspberry Pi volume 3 pada tahun 2017. Link terlampir. Penelitian yang mendukung lainnya adalah aplikasi logika fuzzy untuk mendukung keputusan. Ditulis oleh H. Kusuma Dewi, Sri Purnomo, dengan judul aplikasi logika fuzzy untuk mendukung keputusan 2 pada tahun 2010. Dan yang terakhir adalah pengaruh jenis dan bentuk lampu terhadap intensitas dan energi buangan melalui perhitungan nilai efikasi luminous. Ditulis oleh B. Berliando Agam, T. Prihandono, dengan judul pengaruh jenis dan bentuk lampu terhadap intensitas pencahayaan dan energi buangan melalui perhitungan nilai efikasi luminous pada tahun 2015 dari Fakultas Fisika Universitas Jember. Link terlampir. Pendahuluan. Kondisi kehidupan modern saat ini seolah tidak mengenal batas waktu. Aktivitas manusia sudah tidak dibatasi oleh matahari sebagai sumber cahaya. Hal ini dimungkinkan karena telah ditemukan benda yang namanya lampu. Dengan adanya lampu, kegiatan manusia bisa berlangsung 24 jam non-stop. Umumnya untuk pengaturan penerangan ruangan digunakan prinsip on-off, di mana pada saat ruangan gelap, lampu dinyalakan dan akan dimatikan ketika ruangan terang. Dengan prinsip on-off, dengan prinsip on-off, pengaturan penerangan hanya berdasarkan pada kondisi gelap terang tanpa menghiraukan kontribusi dari luar seperti matahari. Sejalan dengan perkembangan
pembangunan jumlah kebutuhan daya listrik di Indonesia cenderung naik pesat. Peningkatan kebutuhan daya listrik dapat dibangunkan oleh daya baru. Dapat juga disebabkan karena borosnya pemakaian daya listrik. Demi mengurangi adanya pemborosan dalam pemakaian arus listrik, maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengontrol penggunaan daya listrik tersebut. Melihat dari masalah di atas, maka diperlukan sebuah teknologi sistem kendali otomatis berbasis Arduino, di mana kegiatan menghidupkan dan mematikan lampu dapat dilakukan secara otomatis. Sistem otomatis ini bekerja pada saat matahari terbit dan cahaya matahari bersinar, dan saat senja, saat matahari tenggelam dan sinarnya meredup. Metode fuzzy logic digunakan untuk mengatur hidupnya lampu. Apabila kondisi di luar ruangan terang, maka sensor akan menangkap dan mengirimkan sinyal untuk mematikan lampu. Dan apabila kondisi di luar ruangan gelap, maka sensor akan mengirimkan sinyal untuk menyalakan lampu. Teoritis. Yang pertama, lampu. Lampu pada awalnya diciptakan oleh Thomas Alva Edison, jenis lampu pijar yang bentuknya masih sangat sederhana. Namun, lampu adalah sebuah benda yang berfungsi sebagai penerangan. Lampu memiliki bentuk seperti botol dengan rongga yang berisi kawat kecil yang akan menyala apabila disambungkan ke aliran listrik. Namun seiring majunya teknologi, jenis dan bentuk lampu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak jenisnya. Yang kedua, fuzzy logic. Logika fuzzy menawarkan suatu logika yang dapat memperselesaikan keadaan dunia nyata. Teori himpunan logika fuzzy dikembangkan oleh Profesor Lofty Azadeh pada tahun 1995. Ia berpendapat bahwa logika benar dan salah dari logika boolean konvensional tidak dapat mengatasi masalah gradiasi yang tidak terhingga tersebut. Azadeh mengembangkan sebuah himpunan fuzzy. Tidak seperti logika boolean, logika fuzzy mempunyai nilai kontinu. Fuzzy dinyatakan dalam derajat dari suatu keanggotaan dan derajat dari kebenaran. Berdasarkan hasil hal tersebut, logika fuzzy dapat digunakan memodelkan suatu permasalahan yang matematis, di mana konsep matematis yang mendasari penerangan fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti. Logika fuzzy merupakan generalisasi dari logika klasik yang hanya dimiliki dua nilai keanggotaan, yaitu 0 dan 1. Dalam logika wajib, nilai kebenaran suatu pernyataan berkisar dari sepenuhnya benar sampai dengan sepenuhnya salah. Logika fuzzy berhubungan dengan ketidakpastian yang telah terjadi. Sifat alami manusia mensimulasikan proses pertimbangan normal manusia dengan jalan kemungkinan komputer untuk berperilaku sedikit lebih seksama dan logis daripada yang dibutuhkan metode komputer konvensional. Logika fuzzy adalah metodologi sistem kontrol pemecah masalah yang cocok untuk diimplementasikan pada sistem. Mulai dari sistem yang sederhana, sistem kecil, jaringan PC, multi-channel workstation, berbasis akuisisi data, dan sistem kontrol. Yang ketiga adalah microcontroller. Microcontroller adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip di mana terkandung sebuah inti prosesor, memori, sejumlah kecil RAM dan memori program, dan kelengkapan input dan output. Microcontroller sering disebut sebagai mikrokomputer atau embedded system. Microcontroller dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri atas papan input, program, dan output. Microcontroller dapat diatur oleh sebuah program. Proses untuk memasukkan program ke dalam microcontroller disebut download, dan alat yang digunakan disebut dengan downloader. Sistem seperti komputer, nilai tambah sistem microcontroller dapat digandakan melalui program. Yang keempat, Arduino. Arduino adalah pengendali mikro yang dapat diprogram dan dibuat dalam board microcontroller yang siap pakai, dan di dalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah chip microcontroller jenis AVR. Arduino sudah diakui keunggulan dan kemudahannya dalam memprogram serta harganya yang relatif murah. Selain itu, software dan hardware-nya bersifat open source, di mana kita bisa berbagi desain atau prototipe kepada siapa saja dan juga bisa membuatnya sendiri. Ini adalah contoh papan Arduino. Analisa.
Dalam penelitian sistem lampu otomatis ini bermanfaat untuk menghemat penggunaan aliran listrik agar listrik yang digunakan bisa digunakan secara efisien. Selain itu, manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam matematika dan menyalakan listrik. Dalam mematikan dan menyalakan listrik, teknologi dari sistem otomatis ini menerima input dari sensor cahaya LDR yang berguna sebagai penerima masukan data berupa intensitas cahaya. Sensor LDR terhubung langsung dengan Arduino yang dapat memberikan perintah apa yang harus dilakukan ketika sensor LDR menerima sejumlah intensitas cahaya. Input yang digunakan dalam perancangan sistem lampu otomatis yang akan diproses Arduino yaitu berupa cahaya atau intensitas cahaya dari matahari yang diterima melalui sensor LDR. Output yang dihasilkan adalah perancangan sistem lampu otomatis setelah diproses oleh Arduino, yaitu kondisi lampu dalam keadaan menyala atau mati. A. Metode Fuzzy Mamdani. Sistem lampu otomatis ini akan dikendalikan secara otomatis oleh Arduino. Dalam hal ini, Arduino akan menggunakan metode Fuzzy Mamdani sebagai sistem untuk pengambilan keputusan terhadap lampu yang ada berdasarkan pada sensor LDR. Ini adalah contoh nilai intensitas cahaya sensor LDR. Dalam penelitian ini, himpunan Fuzzy digunakan untuk menentukan status lampu. Himpunan Fuzzy tersebut meliputi variabel sensor LDR-A dan sensor LDR-B sebagai input dan lampu sebagai output. Berikut adalah contoh penerapan logika Fuzzy dalam menentukan status sebuah lampu. Contoh kasus, dalam sebuah ruangan intensitas cahaya sebesar 5 dan intensitas cahaya di luar ruangan sebesar 245, maka status lampunya adalah jawabannya, yaitu menentukan himpunan Fuzzy. Variabel sensor LDR-A telah didefinisikan pada 3 himpunan Fuzzy, yaitu gelap, redup, dan terang. Setiap himpunan Fuzzy memiliki interval keanggotaan. Berikut adalah gambar tingkat keanggotaan pada variabel sensor LDR-A untuk intensitas cahaya sebesar 85. Intensitasnya cahaya sebesar 75 termasuk ke dalam himpunan Fuzzy gelap dengan tiap keanggotaan. Yang berarti bahwa intensitas cahaya tersebut dikatakan gelap dengan tingkat keanggotaan 120%. Variabel sensor LDRB didefinisikan pada 3 himpunan Fuzzy, yaitu gelap, mendung, dan terang. Setiap himpunan Fuzzy memiliki interval keanggotaan. Berikut adalah gambar tingkat keanggotaan pada variabel sensor LDRB untuk intensitas cahaya 245. Sensor LDRB termasuk ke dalam himpunan Fuzzy redup dan terang dengan tingkat keanggotaan sesuai fungsi berikut. Yang berarti bahwa intensitasnya cahaya sensor LDRB dikatakan redup dengan tingkat keanggotaan 120% dan intensitas cahaya LDR sensor LDRB dapat dikatakan terang dengan tingkat keanggotaan 90%. B. Aplikasi fungsi implikasi. Fungsi implikasi yang digunakan dalam proses ini adalah fungsi min, yaitu dengan mengambil tingkat keanggotaan yaitu minimum dari variabel input sebagai outputnya. Berdasarkan aturan-aturan yang sesuai dengan kondisi tersebut, maka diperoleh R1. Jika sensor LDR-A adalah gelap dan sensor LDR-B adalah mendung, maka status lampu adalah terang. R2. Jika sensor LDR-A adalah gelap dan sensor LDR-B adalah terang, maka status lampu adalah mati.
Ini adalah tabel fungsi implikasi untuk intensitas cahaya 75 dan 245. Yang selanjutnya komposisi aturan. Komposisi aturan menggunakan fungsi max. Komposisi aturan merupakan kesimpulan secara keseluruhan dengan mengambil tingkat keanggotaan dari semua kesimpulan masing-masing aturan sehingga didapat daerah solusi fusi sebagai berikut. Selanjutnya defusikasi. Langkah terakhir dalam proses ini adalah defusikasi atau disebut juga tahap penegasan, yaitu untuk mengubah himpunan fusi menjadi bilangan real. Input dari proses penegasan ini adalah suatu himpunan fusi yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fusi. Sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fusi tersebut. Defusikasi yang digunakan dalam menentukan defusikasi dengan metode centroid. Status lampu 170 termasuk ke dalam redup dan gelap, sehingga berdasarkan hitungan tersebut, status lampu tersebut adalah terang. Implementasi. Spesifikasi software dan hardware yang digunakan untuk penelitian perancangan sistem lampu otomatis berdasarkan intensitas cahaya menggunakan metode fusi logik berbasis Arduino. A. Hasil pengujian program. Hasil pengujian dari program yang telah dibuat pada software Arduino. Pengujian sensor LDR di dalam ruangan dan di luar ruangan didapatkan dari tampilan serial monitor pada program Arduino IDE. Ini adalah tabel hasil pengujian program pada saat gelap. Pengujian ketika lampu hidup didapatkan dari tampilan serial monitor pada program Arduino IDE. Ketika kondisi cahaya gelap, maka hasil pengujian menyatakan bahwa lampu dalam keadaan hidup. Pengujian sensor LDR di dalam ruangan dan di luar ruangan didapatkan dari tampilan serial monitor pada program Arduino IDE. Berikut ini adalah tabel hasil pengujian program pada saat terang. Pengujian ketika mati didapatkan dari tampilan serial monitor pada program Arduino IDE. Ketika kondisi cahaya terang, maka hasil pengujian menyatakan bahwa lampu dalam keadaan hidup. Berikutnya hasil pengujian Arduino. Tujuan dari pengujian Arduino adalah untuk mengetahui setiap pin-pin yang digunakan Arduino bekerja dengan baik dengan nilai tegangan 4,5 sampai 5 volt. Pengujian dilakukan pada pin yang digunakan. Pengujian dilakukan dengan cara menghubungkan probe positif ke pin yang diuji dan probe negatif ke probe ground. Hasilnya adalah didapat nilai 4,9 volt yang artinya adalah logika 1 yang mengindikasikan bahwa minimum sistem bekerja dengan baik. Berikut ini adalah tabel hasil pengukuran tegangan pada pin yang digunakan. Keterangan pin A1 digunakan untuk relay, pin 11 digunakan untuk sensor LDRA, sedangkan pin 13 digunakan untuk sensor LDRB. Hasil pengujian sensor LDR. Pengujian LDR dilakukan dengan mengukur tegangan yang ada pada kaki LDR dengan suatu kondisi intensitas cahaya tertentu. Berikut ini adalah hasil pengukuran intensitas cahaya terhadap tegangan. Ini adalah tabel pengujian LDR. Semakin besar cahaya yang diterima, maka semakin kecil nilai resistansi yang ada pada LDR. Hal ini disebabkan karena LDR terbuat dari bahan semikonduktor yang terbuat dari
kadmium sulfida atau CDS, dan kadmium selenida atau CDSE, yang mana bagian bahan-bahan ini sangat sensitif terhadap cahaya. Semakin besar resistensi, maka tegangan LDR akan semakin besar pula dan ketika tegangan sudah mencapai 2,3 volt atau lebih, maka lampu akan menyala. Kesimpulan, setelah dilakukan pengujian dan analisa terhadap rancangan sistem lampu otomatis berdasarkan intensitas cahaya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Metode fusi dapat berfungsi dengan baik, digunakan untuk mencari nilai optimal pada perancangan sistem lampu otomatis berdasarkan intensitas cahaya. Berdasarkan hasil pengujian, perancangan sistem lampu otomatis dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana awal. Yang ketiga, sensor LDR yang mengukur intensitas cahaya lebih dari jumlah yang ditentukan, maka akan memberikan masukan pada Arduino dan diteruskan ke relay yang akan menghidupkan lampu. Yang keempat, pada alat ini terdapat sebuah relay sebagai aktuator yang berfungsi memutus dan menyambung kendalian secara otomatis berdasarkan masukan dari sensor LDR. Yang terakhir, komunikasi antara Arduino dan komponen lainnya dihubungkan melalui port-port yang terdapat pada Arduino. Terdapat 3 buah port yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras input dan output dengan Arduino. Untuk konfigurasi masing-masing port dapat dilakukan melalui pemrograman. Jadi itu tadi presentasi tentang grafika komputer tugas final. Saya akhiri di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.